Oke teman-teman semua, dalam video ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan HOTS khusus untuk sejarah Indonesia. Di video ini berisi latihan soal plus pembahasannya. Perlu dijelaskan bahwasanya untuk tiap soal akan di-set waktunya selama 50 detik. Jadi teman-teman diharapkan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 50 detik tersebut. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Belanda menduduki Indonesia kurang lebih selama A. 350 tahun, B. 35 tahun, C. 3,5 tahun, D. 350 bulan, atau E. 3,5 bulan. Jadi jawabannya adalah A. 350 tahun. Jadi Belanda menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, nomor 2. Sebutan Nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan A. Sriwijaya, B. Singosari, C. Majapahit, D. Tarumanegara, atau E. Mataram Hindu. Dan jawabannya adalah C. Majapahit. Jadi, istilah Nusantara disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda diubah menjadi Hindia Belanda. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos yang berarti A. Hindia dan pulau-pulau, B. India dan pulau-pulau, C. India dan samudra, D. Hindia dan pulau, atau E. India dan pulau. Dan jawabannya adalah B. India dan pulau-pulau. Jadi, Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan A. Mataram Hindu, B. Tarumanegara, C. Majapahit, D. Singosari, atau E. Sriwijaya. Jawabannya adalah C. Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad 15 merupakan kerajaan besar dan berjaya, terlebih pada masa Patih Gajah Mada. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 5, negara-negara berikut ini pernah menjajah bangsa Indonesia kecuali A. Spanyol, B. Portugis, C. Belanda, D. Jepang, atau E. Amerika. Jawabannya adalah E. Amerika. Negara-negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 6, organisasi pertama kali yang berdiri di Indonesia dengan meninggalkan sifat kedaerahan sebagai simbol kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Young Indonesia, C. Trikoro Darmo, D. Jong Sumatera Bond, atau E. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan jawabannya adalah A. Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908, merupakan simbol kebangkitan nasional. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7, yang disebut dengan 3 serangkai adalah A. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, B. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Hosokro Aminoto, C. Cipto Mangunkusumo, Hosokro Aminoto, Dawis Dekker, D. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Dawis Dekker, atau E. Ki Hajar Dewantara, Dawis Dekker, dan Haji Samanhudi. Jawabannya adalah D. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Dawis Dekker. 3 serangkai merupakan julukan untuk 3 pelopor nasionalisme Indonesia. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8, Sumpah Pemuda lahir pada tanggal A. 28 Oktober 1926, B. 28 Oktober 1927, C. 28 Oktober 1928, D. 28 Oktober 1929, E. 28 Oktober 1930. Dan jawabannya adalah C. 28 Oktober 1928. Nomor 9, pencetus Sumpah Pemuda adalah A. Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, B. Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Trikoro Darmo, C. Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia, Trikoro Darmo, D. Indonesia Nederland, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, atau E. Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia.
Jawabannya adalah A. Pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun A. 1940, B. 1941, C. 1942, D. 1943, E. 1944. Dan jawabannya adalah C. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan A. VOC, B. Kerja rodi, C. Romusa, D. Peta, E. Tanam paksa. Jadi, kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan Romusa. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 12. Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan A. VOC, B. Kerja rodi, C. Keibodan, D. Company, E. Tanam paksa. Oke, jadi kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan kerja rodi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 13, PPKI dibentuk pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 8 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, D. 10 Agustus 1945, atau E. 11 Agustus 1945. Oke, jadi PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPU PKI. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14, anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang, kemudian ditambah beberapa orang menjadi A. 23 orang,
B. 24 orang, C. 25 orang, D. 26 orang, atau E. 27 orang. Oke, jadi anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang. Tanpa sepengetahuan Jepang, ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 15, peristiwa Rengas Dengklok diakibatkan oleh A. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan tua dan Jepang. B. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. D. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan pemerintahan Jepang. E. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan pemerintahan Jepang. Oke, jadi perbedaan pandangan kemerdekaan negara antara golongan muda yang ingin segera menyerukan kemerdekaan dengan golongan tua yang ingin membahasnya dulu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 16, naskah proklamasi dirumuskan oleh A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sayuti Melik. B. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo. D. Insinyur Soekarno, Sayuti Melik, Mr. Ahmad Subarjo. E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Oke, jadi naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 17, pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetujui adalah A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Sayuti Melik, D. Muhammad Yamin, atau E. Insinyur Soekarno. Jadi, pengetik ulang naskah proklamasi disertai gubahan yang sudah disetujui adalah Sayuti Melik. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 18, tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Yamin, D. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, atau E. Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo.
Jadi, tokoh proklamator bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 19. Gubernur Jenderal pada masa Indonesia dijajah Inggris adalah A. Herman William Daendels, B. Thomas Stamford Raffles, C. Van der Capellen, D. John Wendel, atau E. Janssens. Oke, jadi kerajaan Inggris mengutus Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal di Jawa. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 20. Gubernur jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal kekejamannya adalah A. Herman William Daendels, B. Thomas Stamford Raffles, C. Van der Capellen, D. John Wendel, atau E. Janssens. Oke, gubernur jenderal yang dijuluki Jenderal Guntur karena terkenal dengan kekejamannya adalah Herman William Daendels. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 21. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut hak oktroi sebagai berikut, kecuali A. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, B. Hak monopoli perdagangan, C. Hak melakukan kudeta, D. Hak melakukan tentara, atau E. Hak mencetak uang. Oke, untuk mendapatkan keleluasaan berdagang di Indonesia, VOC mempunyai hak oktroi sebagai berikut: hak monopoli perdagangan, hak memiliki tentara, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, hak mencetak uang, hak untuk mengumumkan perang, dan hak mendirikan benteng. Jadi yang tidak termasuk hak oktroi VOC adalah C. Hak melakukan kudeta. Nomor 22, politik yang dilakukan VOC dengan tujuan memecah belah rakyat Indonesia dikenal dengan politik A. Etis, B. Balas budi, C. Road van Indi, D. Divide et Impera, atau E. Kapitulasi Tuntang. Oke, jadi politik memecah belah rakyat Indonesia yang diberlakukan oleh Belanda dikenal dengan nama politik Divide et Impera. Jadi jawabannya adalah D.
Nomor 23, kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah A. Nagasaki dan Osaka, B. Nagasaki dan Saitama, C. Hiroshima dan Nagasaki, D. Nagasaki dan Kawasaki, atau E. Hiroshima dan Yokohama. Oke, jadi kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah Hiroshima dan Nagasaki. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 24. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A. 11 Agustus 1945, B. 12 Agustus 1945, C. 13 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, atau E. 15 Agustus 1945. Oke, jadi Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 25, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara A. Musyawarah, B. Aklamasi, C. Mufakat, D. Pemilu, E. Voting. Oke, jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih secara aklamasi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 26. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 1 Juli, C. 1 Oktober, D. 17 Agustus, atau E. 30 September. Oke, jadi Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 27. Salah satu keputusan perundingan Romer-Royen adalah A. Pembentukan Uni Belanda Republik di Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. B. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan syarat harus berbentuk negara serikat. C. Pengakuan dan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. D. Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia.
atau E. Jakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Oke, jadi salah satu keputusan perundingan Romroyen adalah Yogyakarta dikembalikan kepada Republik Indonesia. Untuk yang pilihan A, B, dan C itu ada pada perjanjian Konferensi Meja Bundar. Nomor 28. Indonesia resmi kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal A. 17 Agustus 1950, B. 17 Agustus 1951, C. 17 Agustus 1952, D. 17 Agustus 1953, E. 17 Agustus 1954. Oke, jadi pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 29. Peristiwa pada 17 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Trikora, B. Tritura, C. Supersemar, D. Mosi tidak percaya, atau E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembalinya konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 terjadi setelah diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 30. Keibodan merupakan pasukan bentukan Jepang yang merupakan A. Pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18 hingga 25 tahun, B. Barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 hingga 35 tahun, C. Barisan pemuda yang berumur 14 hingga 22 tahun, D. Barisan cadangan atau senen dan putri, atau E. Barisan semi militer untuk orang Islam. Oke, jadi Keibodan merupakan pasukan bentukan Jepang yang merupakan barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 hingga 35 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 31. Upaya diplomasi melalui KMB atau Konferensi Meja Bundar berlangsung pada tanggal A. 23 Agustus hingga 2 November 1949, B. 23 Agustus hingga 3 November 1949, C. 23 Agustus hingga 4 November 1949, D. 23 Agustus hingga 5 November 1949, atau E. 23 Agustus hingga 6 November 1949. Oke, jadi
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 32. Kabinet baru yang dibentuk Soekarno setelah Kabinet Syahrir III jatuh diketuai oleh A. Mr. Nasrun, B. Sultan Syahrir, C. Haji Agus Salim, D. Amir Syarifuddin, E. Ali Sastromijoyo. Oke, jadi ketika Kabinet Syahrir III jatuh, Soekarno menyusun kabinet baru dengan mengangkat Amir Syarifuddin. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 33, Operasi Gagak atau agresi militer Belanda II dilakukan oleh Belanda dengan menyerang kota A. Medan, B. Jakarta, C. Bandung, D. Surabaya, E. Yogyakarta. Oke, jadi agresi militer Belanda II yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948 menyerang kota Yogyakarta. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 34. Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung di Yogyakarta, Soekarno mengirimkan radiogram kepada Mr. Syarifuddin Perwira Negara untuk A. Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, B. Membentuk Republik Indonesia Serikat, C. Membentuk pemerintahan pelarian, D. Mengepung Gedung Agung, E. Menguasai kota di sekitar Yogyakarta. Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung di Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara yang sedang melakukan perjalanan ke Sumatera membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 35. Pemilihan umum yang pertama kali dilakukan di Indonesia terjadi pada tahun A. 1951, B. 1952, C. 1953, D. 1954, atau E. 1955. Jadi, pemilu pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955 dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama memilih anggota DPR, tahap kedua memilih anggota konstituante. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 36. Alasan dilakukannya agresi militer 1 oleh Belanda adalah A. Membentuk negara serikat,
B. Menghancurkan negara Republik Indonesia. C. Ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi. D. Melindungi tentara sekutu yang ada di Indonesia. Atau E. Meningkatkan ekonomi Belanda melalui Indonesia. Oke, jadi tujuan utama Belanda melakukan agresi militer 1 adalah ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 37, Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada awalnya memenuhi harapan rakyat, namun pada akhirnya rakyat kecewa karena A. Tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. B. Masuknya pengaruh PKI. C. Manifesto Politik Republik Indonesia. D. Pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR GR. Atau E. Kedudukan presiden yang mengangkat dirinya seumur hidup. Ternyata, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 38. Berikut ini yang tidak menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri. C. Pertentangan antar partai politik semakin kacau. D. Dalam kabinet tidak menempatkan porsi sebagai mestinya. Atau E. Masuknya paham komunis ke dalam negeri. Oke, Undang-Undang Dasar belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950 dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar, situasi politik yang kacau dan semakin buruk, pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, dan konflik antar partai politik. Jadi yang tidak menjadi latar belakang dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1999 adalah E. Masuknya paham komunis di dalam negeri. Nomor 39. Berikut adalah isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 kecuali A. Tidak berlakunya UUDS 1950. B. Pembentukan MPRS. C. Pembentukan konstituante. D. Kembali digunakannya Undang-Undang Dasar 1945. Atau E. Pembentukan DPAS. Oke, jadi isi Dekret Presiden 5 Juli 1999 adalah A. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi, jawaban yang salah adalah C. Pembentukan konstituante.
Nomor 40. Berakhirnya masa Orde Lama terjadi sejak dikeluarkannya A. Tritura, B. Trikora, C. Superstar, D. Ajaran Nasakom, atau E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, jadi Orde Lama berakhir dengan dikeluarkannya Supersemar yang ditandatangani Presiden Soekarno. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 41. Salah satu faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah A. Konflik fisik antar partai antara Menteri pendukung Soeharto dan Menteri pendukung B.J. Habibie. B. Demonstrasi besar-besaran di Universitas Trisakti. C. Kesatuan organisasi yang membentuk Front Pancasila diikuti dengan pengajuran Tritura. D. Keadaan perekonomian yang semakin membaik namun lambat. E. Pembentukan kabinet gotong royong. Oke, jadi faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru antara lain: pertama, keadaan politik, ekonomi, dan keamanan yang semakin memburuk. Dua, kesatuan aksi organisasi atau Front Pancasila yang diikuti dikeluarkannya Tritura. Dan ketiga, pembentukan kabinet 100 menteri yang masih diisi tokoh yang terlibat G30 SPKI. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 42. Supersemar dikeluarkan dengan tujuan A. Melaksanakan Orde Baru, B. Melaksanakan pembangunan nasional, C. Memulihkan stabilitas keamanan nasional, D. Mengatasi krisis keuangan yang berkepanjangan, atau E. Memulihkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Oke, jadi Supersemar dikeluarkan dengan tujuan memulihkan stabilitas keamanan nasional. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 43. Tekad awal masa Orde Baru adalah untuk A. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. D. Membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. E. Membangun masyarakat Indonesia. Oke, jadi tekad Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 44. Salah satu hasil perjanjian Renville adalah
Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi A. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, B. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, C. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, D. Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Madura, E. Jawa Timur, Sulawesi, dan Papua. Oke, jadi salah satu hasil perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 45. Masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berlangsung selama A. 30 tahun, B. 31 tahun, C. 32 tahun, D. 34 tahun, atau E. 35 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah C. Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Nomor 46. Pengganti Soeharto setelah dilengsarkan dari kedudukannya sebagai presiden adalah A. Megawati, B. Amin Rais, C. B.J. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, atau E. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, jadi jawabannya adalah C. Setelah Soeharto lengser, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden Indonesia. Nomor 47. Provinsi Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia setelah dilakukannya jajak pendapat di Dili pada saat pemerintahan A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, atau E. Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, jadi Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia pada saat pemerintahan B.J. Habibie. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 48. Reformasi digaungkan oleh masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru. Faktor politik munculnya reformasi adalah A. Adanya praktik KKN dalam pemerintahan yang semakin merajalela, B. Adanya penjarahan dan perusakan di Jakarta dan Surabaya, C. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, D. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum, atau E. Krisis mata uang rupiah.
Oke, jadi faktor politik munculnya reformasi adalah adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan yang semakin merajalela. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 49, tujuan dari reformasi adalah di bawah ini, kecuali A. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. B. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi. C. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia. D. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. E. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dari reformasi antara lain reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi, reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi dengan bangsa Indonesia, reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat yang makmur. Berikutnya reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 50, berikut ini yang tidak termasuk faktor politik yang mendorong reformasi adalah A. Telah habisnya masa jabatan Presiden Soeharto. B. Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup. C. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. Atau E. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Oke, jadi faktor politik yang mendorong reformasi antara lain kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup. B. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Adanya KKN, yakni korupsi, kolusi, nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. Dan D. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekian soal dari video ini. Silahkan teman-teman list berapa jawaban teman-teman yang benar dan salahnya. Silahkan tulis di kolom komentar untuk evaluasi kita masing-masing. Terima kasih.